5 dosa yang dianggap sepele tapi mengundang murka Allah. Pernahkah kita merasa bahwa dosa besar itu hanya yang tampak jelas, seperti mencuri, berzina, meninggalkan salat, atau meminum yang haram? Padahal ada dosa-dosa kecil, yang begitu ringan dilakukan, bahkan sering kita anggap biasa. Namun justru dosa-dosa inilah, yang diam-diam mengundang murka Allah, tanpa kita sadari. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama 5 dosa yang sering dianggap sepele, tetapi sesungguhnya berat di sisi Allah. Sambil mendengarkan, coba tanya pada diri sendiri. Apakah aku pernah melakukannya? Apakah aku masih melakukannya sampai hari ini? Mari kita mulai, dan semoga Allah melembutkan hati kita. 1. Menunda-nunda sholat tanpa uzur. Sahabatku, tidak sedikit dari kita yang berkata, nanti saja, masih ada waktu. Atuhlah, masih 10 menit menjelang habis kok. Padahal Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'un. Celakalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai bukan berarti tidak sholat sama sekali. Tapi menunda-nunda, meremehkan, lebih memilih pekerjaan dibanding panggilan Rabbul Alamin. Sholat yang seharusnya menjadi pendamai hati, malah kita jadikan beban. Padahal, berapa detik umur tersisa, kita tak pernah tahu. Ayo sahabat, jujur pada diri. Seberapa sering kita menunda sholat, hanya karena sibuk scrolling HP? 2. Gibah menggunjing, yang dianggap obrolan biasa. Gibah itu seperti makanan ringan bagi sebagian orang. Tidak sadar, satu obrolan berubah menjadi membicarakan aib orang lain. Padahal Rasulullah bersabda, gibah itu lebih buruk daripada zina. Karena dosa zina dapat diampuni dengan taubat. Tapi gibah harus meminta maaf pada orang yang digibahi. Betapa banyak kita tergelincir di grup WhatsApp keluarga, di tongkrongan, bahkan dalam tawa ringan. Mulut hanyalah organ kecil, tapi bisa menjerumuskan kita ke neraka. Coba sahabat ingat, berapa banyak nama orang yang pernah kita sebut dalam konteks yang buruk. 3. Meremehkan janji dan mengingkari perkataan. Kadang kita bilang, iya, besok saya datang. Tunggu sebentar, saya otu. Padahal masih rebahan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mengingkari janji adalah salah satu ciri orang munafik. Munafik, sahabat, kata yang begitu berat, namun kita lakukan dengan mudah. Janji bukan hanya di hadapan manusia. Bahkan janji pada diri sendiri pun harus ditepati. Sebab Allah mencintai orang-orang yang jujur dan menepati komitmen. Akankah kita termasuk orang yang ringan berkata, tetapi berat menepati? 4. Menyakiti hati orang tua. Kadang kita merasa, cuma ngomel sedikit. Cuma jawab dengan nada tinggi. Cuma bilang, nanti, saat dipanggil. Tapi tahukah sahabat, rintihan kecil dari hati orang tua bisa menjadi sebab hilangnya keberkahan hidup kita. Ketika orang tua tersinggung, ketika hati mereka terluka, langit bisa bergerak, doa bisa berubah menjadi murka. Dalam hadis disebutkan, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Betapa sering kita memperlakukan orang lain dengan sopan. Tetapi kepada orang tua kita berbicara dengan nada yang tak pantas. Renungkan, kapan terakhir kali kita membuat mereka tersenyum? Dan kapan terakhir kali kita membuat mereka kecewa? 5. Pamer kebaikan, ria, dan merasa lebih baik. Ini dosa yang sangat halus.
Sering kita lakukan bahkan mungkin tanpa sadar. Misalnya, postingan sedekah, cerita ibadah, pamer kesibukan dakwah, atau merasa diri lebih baik daripada orang lain. Setiap amal yang disertai rasa ingin dipuji, hilang nilainya di hadapan Allah. Rasulullah menyebut riya sebagai syirik kecil, dan beliau memperingatkan bahwa riya akan datang pada manusia lebih halus daripada langkah semut. Coba sahabat jujur, pernahkah kita merasa bangga saat dipuji? Pernahkah kita ingin orang lain tahu bahwa kita sedang berbuat baik? Hati-hati, amal yang dianggap besar bisa menjadi sia-sia jika dilakukan untuk selain Allah. Sahabatku, kelima dosa ini terlihat kecil, ringan dilakukan, tidak terasa, dan sering dianggap biasa oleh manusia. Tapi ingat, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, tanpa rasa bersalah, dapat menjadi dosa besar. Dan dosa kecil yang diremehkan bisa menjadi sebab turunnya murka Allah. Namun Allah Maha Pengampun. Selama kita masih mau memperbaiki diri, masih mau menundukkan hati, masih mau menangis dan kembali kepadanya, maka pintu taubat selalu terbuka lebar. Sahabatku, mari kita jaga hati, jaga lisan, jaga adab, dan jaga hubungan dengan Allah serta manusia. Jika sahabat ingin video seperti ini terus hadir, klik like-nya ya, sebagai dukungan untuk channel ini. Tulis komentar, saya ingin berubah menjadi lebih baik, agar kolom komentar menjadi tempat niat kebaikan. Dan jangan lupa, subscribe, agar sahabat tidak ketinggalan video-video berikutnya. Semoga Allah menjaga kita dari dosa-dosa kecil yang merusak, menutup aib kita, dan memberikan hidayah hingga akhir hayat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.